Selamat pagi, Shalom saudara sekalian dimanapun berada. Jumpa lagi kita di acara 30 menit Makin Dekat Tuhan. Baik, kita akan memulai renungan kita pada pagi hari ini. Mari sebelumnya kita mendengarkan sebuah pujian. Pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Kepadamu, ya Allahku. Kepadamu, ya Allahku. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, tenangkanlah hati dan pikiran kami. Biarlah firman-Mu yang akan kami baca dan akan kami renungkan sungguh menjadi berkat bagi hidup kami. Sungguh menjadi kekuatan bagi hidup kami, secara khusus di dalam masa pandemi yang kami jalanin. Engkau Tuhan yang akan memakai hamba-Mu yang lemah dan terbatas ini. Terima kasih Bapa. Ini doa dan permohonan kami, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membaca kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-26. Kita akan baca 2 ayat saja. Yesaya pasal yang ke-26 ayat 3 dan 4. Demikian firman Tuhan, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya.
Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Bapak, Ibu, serta saudara dimanapun berada, baik kita yang tinggal di rumah maupun kita yang harus beraktivitas setiap harinya, bertahan hidup di masa pandemi ini tentu bukanlah perkara yang mudah. Di satu sisi kita harus berjuang untuk kebutuhan kita sehari-hari. Dan di sisi yang lain juga kita harus berjuang menjaga diri kita, hidup kita dari dampak virus yang ada. Kita tidak bisa memungkiri, melihat dan mendengar apa yang terjadi di luar kita. Bagaimana virus corona ini terus berkembang adanya. Bahkan di berbagai negara, bahkan khusus India, virus corona ini begitu meningkat dengan sangat tinggi. Saudara yang dikasih oleh Yesus, keadaan virus corona ini, pandemi ini yang belum berakhir tentu akan membuat orang merasa khawatir, cemas, bahkan putus asa atau kehilangan harapan. Bahkan mungkin akan bertanya, bagaimana saya kuat untuk bisa bertahan hidup di masa pandemi yang belum berakhir ini? Saudara, kita tidak pernah tahu kapan pandemi ini berakhir. Kita tidak pernah tahu bahkan bagaimana nantinya hidup kita setelah masa pandemi ini. Tentu situasi yang sulit ini kadang membuat hati kita tidak tenang, membuat hati kita tidak damai di dalam situasi seperti ini. Saudara yang dikasih oleh Yesus, tetapi firman Tuhan yang kita baca hari ini di dalam Yesaya pasal yang ke-26 ini mengingatkan kita tentang janji Tuhan yang Tuhan sampaikan kepada umatnya. Ada dua hal yang bisa kita pelajari di dalam Yesaya 26 ayat 3 dan 4 ini. Yang pertama, untuk bisa bertahan hidup di tengah-tengah situasi yang sulit ini, yang bahkan mungkin menekan hidup kita. Yang pertama, milikilah hati yang teguh. Milikilah hati yang teguh. Saudara yang dikasihi oleh Yesus, Nabi Yesaya menjadi saksi atas kemerosotan rohani dan moral dari umat Tuhan. Umat Tuhan bukan hanya mengalami perpecahan, umat Tuhan juga mengalami tekanan, masa yang sulit dari luar. Bahkan juga Alkitab menceritakan bagaimana umat Tuhan sudah jauh dari Tuhan. Mereka hidup tidak lagi bergantung kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Yesus, karena itu Allah mengutus Nabi Yesaya. Allah memakai Nabi Yesaya untuk menyampaikan penghukuman Allah, tetapi juga tentang keselamatan Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, di dalam Yesaya 26 ini ayat 3 menjadi seruan janji Allah bagi umatnya. Dikatakan, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera. Saudara yang dikasihi oleh Yesus, kita tidak bisa pungkiri bahwa ketika seseorang itu mengalami tekanan atau berada dalam keadaan yang sulit, kadang-kadang pertahanan dirinya, pertahanan hidupnya bisa goyah. Hati dan pikirannya bisa goyah, imannya bisa goyah, bahkan keyakinan tentang hal-hal yang benar juga bisa menjadi goyah. Dan hal ini bisa dialami oleh siapapun, bahkan oleh umat Tuhan yang pagi, siang, dan malam mereka mengalami penyertaan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus, janji firman Tuhan berkata hari ini bahwa ketika hati kita teguh artinya kita teguh mempercayai bahwa Tuhan itu Maha Kuasa. Tuhan itu berdaulat atas hidup kita sebagai umatnya. Kita katakan, yang hatinya teguh, kau akan jagai
dengan damai sejahtera. Dengan kata lain, ketika hati kita teguh dan mempercayai Tuhan seutuhnya, maka kita dimungkinkan akan mengalami apa yang namanya damai sejahtera yang sempurna itu. Wah saudara, ini luar biasa. Hanya dengan hati teguh dan percaya sungguh kepada Tuhan, damai sejahtera itu akan kita alami, kita rasakan di dalam hidup kita, sekalipun kita sedang ada di dalam tekanan ataupun kesulitan. Ini janji firman Tuhan bagi umatnya. Saudara, yang kedua, saudara, bagaimana kita bisa bertahan hidup dan mengalami ketenangan di situasi yang sulit. Yang kedua, Alkitab mengingatkan kita, jadikan Tuhan gunung batu dalam hidup. Jadikan Tuhan gunung batu di dalam hidup. Saudara yang dikasihi oleh Yesus, tempat di mana kita berpijak akan menentukan kekuatan dan keteguhan seseorang. Ketika hidup kita berpijak hanya menggantungkan kepada materi, ketika semua itu hilang, jangan heran hidup kita menjadi goyah. Ketika kita hanya berpijak, hanya mengandalkan orang-orang di sekitar kita, ketika mereka pergi, jangan heran hidup kita pun bisa menjadi goyah. Saudara, firman Tuhan yang kita baca dalam Yesaya 26 ayat 4 dikatakan, percayalah kepada Tuhan selama-lamanya. Tidak ada batasan, waktu, keadaan, selama-lamanya. Selanjutnya dikatakan, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Dia adalah keselamatan kita. Saudara yang dikasih oleh Yesus, kalimat gunung batu sering muncul di dalam Alkitab. Gunung batu berarti tempat perlindungan. Gunung batu berarti tempat bernaung. Gunung batu adalah dasar yang kuat untuk kita berpijak. Dia menjadi benteng yang paling kuat. Karena hanya di dalam Tuhan ada keselamatan. Saudara yang dikasihi oleh Yesus, hidup kita hari ini, esok, dan yang akan datang, tidak ada yang bisa menjamin apakah lebih baik atau lebih buruk. Apakah yang kita harapkan dalam hidup ini akan kita dapatkan atau tidak? Tidak ada yang bisa menjamin. Karena memang Tuhan tidak pernah menjanjikan pelangi di dalam hidup kita. Selama kita hidup di dalam dunia ini, maka kita akan mengalami musim akan terus berganti. Kita tidak akan pernah lepas dari yang namanya hujan panas kehidupan. Namun, jangan putus asa. Jangan kehilangan harapan. Mari kita bertahan hidup. Karena kita punya pengharapan di dalam Yesus. Kita bisa bertahan hidup, mengalami ketenangan di dalam masa yang sulit. Ketika hati kita teguh. Dan yang kedua, ketika kita menjadikan Tuhan itu sebagai gunung batu di dalam hidup kita. Saudaraku yang dikasih oleh Yesus Kristus, biarlah sungguh firman Tuhan hari ini mengingatkan kita. Mari kita bangun hidup kita. Kita bangun iman kita. Berpijak kepada kebenaran. Menjadikan Tuhan itu sebagai gunung batu kita yang teguh. Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Dia berjanji akan terus memelihara dan menjaga hidup kita. Sekalipun situasi sulit yang kita alami. Amin. Tuhan memberkati.
Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu hari ini, mengingatkan kami untuk bagaimana kami harus terus berpegang teguh kepada Engkau, karena Engkau adalah gunung batu kami. Tuhan, ini kami umat-Mu. Kami terkadang lemah, kami penuh kekurangan, kami terkadang jatuh di dalam hidup kami. Tetapi bila sungguh Tuhan, Kau kembali akan mengangkat kami, akan menguatkan kami secara khusus ketika kami hidup di masa-masa yang sulit ini. Teguhkan dan kuatkan iman kami. Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk jemaat Tuhan yang mungkin sedang mengalami pergumulan di dalam usaha dan pekerjaan mereka, di dalam bisnis mereka. Di dalam nama Yesus, Tuhan menjamah mereka. Tuhan memberikan mereka jalan keluar atas pergumulan usaha dan pekerjaan mereka. Bagi jemaat-Mu Tuhan yang sedang mengalami pergumulan ekonomi, relasi antara suami istri, orang tua dengan anak, kami berdoa, biarlah cinta kasih Tuhan akan hadir di tengah-tengah keluarga umat-Mu. Mereka yang kekurangan, Tuhan cukupkan apa yang mereka butuhkan. Hamba-Mu berdoa bagi jemaat-Mu yang sedang sakit, ya Tuhan. Bahkan sakit mereka sudah bertahun-tahun mereka alami. Kami berdoa di dalam nama Yesus, biarlah sungguh Tuhan, Ia akan menjamah sakit mereka. Kalaupun Tuhan mengizinkan sakit ini mereka alami, kami berdoa Tuhanlah, Ia akan memberikan mereka kekuatan untuk melewati masa yang sulit atas sakit yang mereka alami. Bapa di dalam sorga, kami juga mau berdoa Tuhan untuk masa pandemi ini. Kami tidak tahu kapan berakhirnya, tapi kami berdoa Tuhan untuk setiap tenaga medis yang terus berjuang untuk membantu setiap pasien yang mengalami virus corona. Tuhan menjaga mereka, Tuhan memelihara dan memberkati hidup mereka. Kami doakan Tuhan untuk beberapa negara, secara khusus di India yang mengalami peningkatan virus corona. Tuhan, kami berdoa dalam nama-Mu Yesus, Engkau menjamah negara ini Tuhan. Kalau mereka belum percaya kepada-Mu Tuhan, biarlah Engkau menjamah dan hadir dalam hidup mereka. Kami rindu yang belum percaya menjadi percaya ketika mereka mengalami situasi seperti sekarang ini. Bagi mereka yang sudah percaya, Tuhan menguatkan iman mereka untuk melewati masa yang sulit. Tuhan, kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami ini. Kami membawa setiap para pemimpin bangsa kami ini. Biarlah sungguh tangan Tuhan akan memakai mereka, memberi mereka hikmat bijaksana di dalam menjalankan roda pemerintahan. Kami juga berdoa kepada-Mu Tuhan untuk gereja-gereja Tuhan, untuk seluruh orang percaya dimanapun berada. Tuhan, tolong Kau pelihara iman umat-Mu Tuhan. Biarlah masa pandemi ini tidak akan menggoyahkan iman percaya dari umat-Mu, tetapi melalui masa pandemi ini, iman umat-Mu akan semakin kuat dan teguh, tetap percaya dan bergantung kepada-Mu. Iman jemaat-Mu akan semakin bertumbuh Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai.
Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada, mujizat Tuhan ada, mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Terima kasih kepada seluruh jemaat yang boleh mengikuti makin dekat Tuhan. Mari terus kita makin dekat dengan Tuhan. Tuhan memberkati. Shalom.